Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kak Rosid, masih di channel Obrolan Guru Jawa Barat. Kali ini kita kedatangan tamu dari DPD SUPLM SPSI, jauh-jauh dari Bandung ke Kerawang. Nanti kita akan bincang-bincang dengan Pak Darta, tapi sebelumnya kita sapa dulu Pak Darta. Assalamualaikum Pak Darta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa obrolan Guru Jawa Barat. Ya, Pak Darta, ini kan sudah 2 kali nih kalau nggak salah, kemarin sama hari ini Pak Darta dari Bandung ke Kerawang, dari Bandung ke Kerawang. Nah, kira-kira agendanya apa sih Pak sebenarnya? Ya. Kalau yang Pak Darta ikut ini? Ini walaupun kadang agenda yang berbeda. Kemarin kita kunjungan ke Temin, ada refresh capacity building, terus ke Jakarta. Selasanya pulang lagi ke Bandung, ada rapat rutin. Terus karena agenda hari ini di Kerawang adalah kunjungan kerja, konsolidasi, besok masih harus ke Bekasi, ke Subang, ke Bandung lagi, padat lah agendanya untuk ngurus teman-teman guru, kan padat sekali. Tapi agenda hari ini adalah kunjungan kerja. Ini di Jawa Barat sudah menjadi tradisi, dan tradisi setiap tahun kita adakan kunjungan kerja di PUK di basis tingkat pabrik dalam rangka membangun hubungan industrial yang harmonis, yang dinamis, berkeadilan sebagaimana amanah peraturan perundangan atau amanah konstitusi. Sebenarnya ini tiap tahun, terakhir itu 2019 ya, sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Sebenarnya 2020-2021 itu mesti ada lagi sebenarnya. Bukan hanya di Kerawang, itu seluruh Jawa Barat, dari Cirebon sampai paling ujung barat, dari ujung timur, utara sampai selatan kita kunjungin semua. Berarti ini bukan hal baru ya Pak Darta ya? Ini bukan hal baru, cuman kemarin karena pandemi ya kita nggak bisa berbuat banyak. Ya, sekarang sudah melandai sehingga kita bisa mulai lagi. Mudah-mudahan aktivitas kegiatan produksi berjalan lancar, perusahaan bangkit kembali, perekonomian pulih kembali. Kita dorong hubungan kerja, hubungan industrial ini harus harmonis. Makanya kita kunjungin supaya lebih dekat, lebih erat, saling memahamin kesulitan masing-masing dan bisa mencari solusi bersama. Ya kita dorong dari perangkat, dari tingkat basis yaitu PUK, kemudian DPC dan DPD-nya harus lebih dekat, saling mengenal baik manajemennya maupun serikat pekerja yang mewakili anggota. Berarti ini memang dari DPD juga mensupport ya Pak kegiatan DPC Kerawang. Betul. Dan kemungkinan di DPD yang lain juga mengadakan hal yang sama ya Pak? Bukan kemungkinan, udah pasti itu. Ya, cuma karena kemarin kehalang pandemi saja kan gitu. Ini rutin, makanya SUPLM SPSI di Jawa Barat ini kan kategorinya termasuk baik lah kan gitu. Hubungan industri yang kecil, masuk ke PHI juga kecil, pertambahannya juga sangat signifikan kan gitu. Karena kita membangun hubungan yang baik kan gitu. Jadi ada kepercayaan bukan hanya dari anggota, tapi dari owner, dari stakeholder yang lainnya, dan perusahaan yang lain menaruh kepercayaan. Memang ketika kita meraih kepercayaan nampaknya lebih mudah. Tapi untuk mempertahankan yang saya rasakan itu yang sulit. Oleh karena itu supaya bisa dipertahankan ya kita harus continuous ininya silaturahimnya supaya tambah berkah, sehat, panjang umur, perusahaannya maju kan gitu ya. Terus kemudian pekerjaan sejahtera, pemerintahnya berwibawa. Iya, saya juga nggak kebayang nih kesibukan Pak Darta. Di DPC aja ada 46 PUK Pak. Iya. Belum lagi di DPC nanti Bekasi dan
Bogor, pokoknya di Jawa Barat tuh kan. Nah, kita sih harapannya Ada 300 lebih pabrik. 300 lebih perusahaan. Ya harapannya kita mendoakan moga Pak Data selalu sehat ya kan, Amin. agar bisa mensupport teman-teman di basis lah. Iya. Karena seperti yang kita tahu Pak Data, sekarang kan dengan regulasi yang ada ini kan butuh strategi lain Iya. untuk meningkatkan kesejahteraan di tingkat-tingkat PUK. Iya. Nah, mungkin arahan apa atau advice apa yang dilakukan oleh perangkat dalam hal ini DPD lah ke DPC, kemudian apa yang harus dilakukan oleh PUK Pak untuk tadi meningkatkan kesejahteraan di tingkat PUK. Iya, saya terus terang pada pimpinan sampaikan bahwasanya Serikat Pekerja ini menjalankan amanah konstitusi. Fungsi utamanya memperjuangkan, membela, melindungi hak dan kepentingan seluruh anggotanya dan kesejahteraannya, termasuk kesejahteraan keluarganya. Itu poin pentingnya di situ. Tapi amanah Undang-Undang 13 itu ada irisan antara pekerja dan perusahaan, yaitu irisannya baik perusahaan maupun pekerja atau serikat pekerja harus sama-sama memajukan perusahaan, harus sama-sama mensejahterakan pekerjanya. Itu dalam hubungan industrial. Di situ ada pemerintah harus melakukan pengawasan sebagai wasit yang adil, sebagai berwibawa tadi. Nah, kondisi sulit seperti ini tidak ada cara lain, kita harus membangun hubungan yang harmonis gitu. Harus dekat, harus baik, komunikasinya baik. Supaya komunikasinya baik, tidak ada syarat lain. Saya dorong di tingkat PUK itu harus kuat persatuannya. Itu tidak cukup, juga harus mengupgrade kompetensinya, kapasitasnya supaya meningkat terus, sekaligus untuk kaderisasi, sehingga kita menjalankan organisasi ini juga memakai kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip organisasi yang benar kan gitu. Juga kita juga harus membangun kesadaran pentingnya berorganisasi gitu. Harus sadar, memang berorganisasi ini kan nggak boleh ada yang maksa, nggak boleh yang halang-halangin, tapi harus tumbuh kesadaran ini kebutuhan loh kan. Terus kemudian karena ini juga banyak zaman sudah mulai disruption atau zamannya sudah masuk di era digital atau 4.0 dan sebagainya, upgrading itu mutlak. Terus kemudian kita harus memperkuat bipartit, LKS bipartit. LKS itu kan ada di tingkat pabrik, namanya bipartit, ada di tingkat kota, kabupaten, ada provinsi, ada sampai tingkat nasional. Tugasnya mencari solusi sebagai forum komunikasi dalam merumuskan masalah bidang ketenagakerjaan untuk kita rekomendasikan. Kalau tingkat pabrik ya rekomendasi kepada pimpinan perusahaan tertinggi kan gitu, cari solusi. Tapi ingat, LKS bipartit itu bukan perundingan bipartit ya, bukan perunding upah, bukan perunding apa namanya bonus apa biasa apa TPP. Ini apa yang ada di PKB. Yang ada di PKB, bukan perundingan PKB, bukan itu. Bipartit itu kita nyari solusi yang ada di pabrik, lembaganya ada LKS bipartit. Kita sama-sama bisa dari wakil pekerja misalkan 33 atau 77 atau 55 dan sebagainya, bebas sesuai kemampuan masing-masing. Nah, itu mewakili. Kita lihat perusahaan itu sebenarnya setiap perusahaan kan pasti punya visi misi ya. Nah, itu diterjemahkan dalam bipartit tersebut. Nah, diharapkan kalau ini bisa jalan bersama-sama, hubungan akan semakin harmonis sehingga saling percaya. Kalau sudah saling percaya sudah baik, pasti karyawan belum minta atau pekerja belum minta sudah dikasih oleh perusahaan. Nah, nanti permintaan bisa saja melalui perundingan PKB, bisa bonus, bisa upah dan lain-lain dan sebagainya. Tapi ini harus selesai dulu. Dalam bipartit apa alatnya? Ya kita kalau zaman saya masih kerja dulu banyak alatnya, bisa GKM, bisa 5R atau 5S, problem solving dan sebagainya. Alat-alat itu sebagai alat untuk nyari solusi terbaik sebagaimana visi misi yang ada di perusahaan kita terjemahkan bareng-bareng. Nah, itu harus kuat. Kalau udah kuat,
PKB yang dikuatin kan gitu. Jadi saya juga ngajak perusahaan soal regulasi, peraturan perundangan itu kan hanya mengatur yang sifatnya normatif minimum, basic lah ya. basic ya, yang nggak boleh dilanggar kan gitu. Kalau hubungan baik itu bisa diabaikan, diletak simpan aja situ, hanya sebagai rujukan awal saja. Sisanya ya bicara kesepakatan yang namanya PKB. PKB itu kan kesepakatan hasil kesepakatan atau kesepakatan hasil perundingan kolektif yang dilakukan oleh wakil pekerja dalam ini serikat dengan pihak perusahaan, bicara tentang norma, bicara tentang syarat kerja, bicara tentang jam kerja, tentang upah, tentang hak, tentang kewajiban, tentang sanksi, tentang pensiun, tentang PHK, tentang cuti dan lain-lainnya. Itu bisa, nggak usah sama dengan apa perundang-undangan kan, malah perundangan atau minimum gitu. Apabila perusahaannya maju kan gitu, apabila perusahaannya untung. Nah, kami berharap cita-citanya sebagaimana visi misinya perusahaan itu bisa tercapai sehingga perusahaan bisa maju, untungnya besar, bisa berbagi keuntungan dengan pekerja, pemerintahnya juga adil sehingga berwibawa. Outputnya seperti itu. Jadi mau nggak mau kita harus perkuat tripartit, perkuat PKB, tapi kompetensi harus di-upgrade dulu, persatuan dan sebagainya, kita harus sama-sama. Itu tujuan akhir, mudah-mudahan ini menjadi tradisi yang baik sehingga SPSI ini terdepan. Ya, jadi tadi sih semangatnya sangat luar biasa ya, Pak Darta ya, bahwasanya kita harus sama-sama dengan perusahaan untuk memajukan perusahaan. Tapi ketika perusahaan nanti maju, harapannya kesejahteraan pun akan meningkat. Nah, bagaimana caranya? Tadi kalau boleh saya kutip, ya tentu kita harus menjalankan hubungan kemitraan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Sangat luar biasa sekali nih visinya. Tapi ternyata kan kita dengan kunjungan ini bisa menemukan atau bisa melakukan antisipasi ketika ada gejala-gejala hubungan disharmonis atau memanas, kita bisa lebih cepat tahu kan gitu. Bisa cari solusi terbaik dengan lebih cepat. Berarti salah satu dari agenda kunjungan ini selain tadi memberikan advice ke PUK, kemudian juga memberikan masukan pada manajemen juga. Iya. Dan sekaligus tadi ya kita tegaskan bahwa SPSI ini menganut partnership, kemitraan setara kan gitu. Jadi mengurangi konflik. Mengurangi konflik. Kalau kita tekankan konflik itu jangan sampai keluar pabrik lah, gitu yang normatif selesai di situ kan gitu. Ya istilahnya, ini bapaknya ingin nengok anak-anaknya, yang begini gimana hubungannya baik-baik enggak kan gitu. Cuman kalau di perusahaan kan jumlahnya banyak kan gitu. Ini kan hubungan kayak suami istri kan gitu. Jadi betul. Ya harus harmonis lah supaya bahagia anak-anak itu kan. Walaupun sekarang terkesan capek ya keliling-keliling pada ya, tapi ketika semua PUK sudah harmonis, tentu nanti yang menikmatin juga kita semua. Jadi hampir problem-problem bisa diatasi di tingkat perusahaan. Capek itu jadi hilang begitu lihat. Kan seperti orang tua begitu nengok anaknya bahagia, cucunya lucu-lucu dan sebagainya, fasilitasnya tercukupin, kan bahagia, capek pun hilang gitu. Begitu juga begitu berkunjung ke pabrik, kesejahteraannya tercukupin. Dalam kegiatan pabriknya itu kelihatan hingar-bingar gitu ya, gitu rame kan gitu. Kan senang gitu, capek juga hilang. Betul. Ya, mungkin itu teman-teman pemirsa obrolan Buruh Jawa Barat, bincang-bincang kita bersama Pak Darta selaku Ketua DPD juga. Beliau juga sebagai wakil LKS di Provinsi Jawa Barat dan anggota LKS Triptas ya Pak Darta ya. Nasional. Nah, sangat luar biasa, tentu pengalaman beliau sangat banyak, sehingga baguslah ketika DPC Kerawang khususnya mengadakan agenda kunjungan ke PUK, sehingga PUK itu bisa mendapatkan inputan langsung, informasi langsung dari terkini narasumbernya dan kondisi terkini. Perburuan ya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share sebanyak-banyaknya channel Obrolan Buruh Jawa Barat. Terima kasih atas perhatian pemirsa semua.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.